Selamat siang mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan kuliah pada minggu ke-6 ini. Kita akan membicarakan masalah kel. Minggu yang lalu kita sudah bicara masalah gradien dan divergensi. Gradien divergensi itu merupakan perkalian dari suatu diferensiasi vektor, diferensial vektor dengan suatu besaran skalar yang kita sebut dengan gradien. Kemudian divergensi itu merupakan perkalian dari suatu diferensial vektor dengan besaran vektor, tetapi perkaliannya adalah dot. Oleh karena itu, kita lanjutkan nanti dengan kel. Kel itu adalah diferensiasi vektor dari suatu vektor, tapi perkaliannya perkalian cross, menghasilkan suatu vektor juga. Nah, coba kita lihat gambar di depan kita ini. Ini ada suatu gambar sebelah kiri, ada suatu saluran terbuka, open channel, ada aliran dari suatu air atau fluida yang mengalir ke arah Z. Di sini ada X vertikal, E horizontal, lebarnya open channel itu antara 0 sampai A. Kita tahu bahwa kecepatan daripada aliran itu tidak sama, di mana di tengah-tengah paling besar dan di pinggir-pinggir itu paling kecil. Kalau kita lihat kurvanya seperti kurva di sebelahnya itu, yaitu VZ, V arah Z, itu maksimumnya sama dengan V0 yang terjadi pada tengah-tengah saluran tersebut, yaitu A per 2, kalau lebarnya itu dari 0 sampai A, arah E. Dengan demikian, maka kecepatan di antara mereka itu di tiap titik tidak sama, arah E ya, dari 0 sampai E. Kalau kita beri kilometer itu gambar yang ada kayak kitiran itu di tengah-tengah, ya bisa di tengah, bisa tidak ya, tergantung. Maka kilometer itu gimana? Kalau kita taruh di tengah-tengah persis, maka visualisasinya seperti gambar A itu A yang ada ABC, ketika gambar yang identik. Itu adalah kalau kita lihat saluran dari atas dan di situ ada kilometernya. Pas di tengah-tengah kilometernya, maka kecepatan sebelah kanan dan kiri daripada kilometer tersebut mempunyai kecepatan yang sama. Coba dilihat, di situ ada panah yang panjangnya sama. Kalau panah panjangnya sama itu bersama sama, sehingga akibatnya kilometer atau pemikiran tidak berputar atau kilometer tidak bereaksi. Hal ini dilihat dengan ada bulatan 3 itu dan ada titik. Kalau kita sekuensial dari T1, 2, 3, 4 dari bawah ya, bawah itu kelihatan pada time waktu yang pertama, T2, T3, T4, maka titik di setiap waktu T1, 2, 3, 4 tersebut ada titik di bulatan itu tidak bergerak sama sekali. Berarti tidak terjadi putaran, tidak terjadi rotasi. Maka yang A itu disebut no rotation. Sekarang kita geser ke B, di mana kilometer kita taruh sebelah kiri daripada tengah-tengahnya, jadi antara 0 sampai A per 2, jaraknya itu di situ. Maka di sebelah kanan daripada kilometer lebih besar alirannya dibandingkan sebelah kiri. Dapat dilihat bulatan itu titiknya bergerak berdasarkan waktu T1, T2, T3, T4. Bergerak ke arah counterclockwise seperti halnya yang ditunjukkan panah tersebut, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita ikuti aturan, kalau kita mengikuti aturan di mana
kalau kita berjalan mengikuti arah panah tersebut, maka yang kita lingkupi, yaitu benda yang warna putih itu di dalam lingkaran itu, berada di sebelah kiri kita bila kita berdiri pas ke atas dengan kepala ke atas, arahnya adalah X ke atas. Tentu saja kalau kita lihat dari atas ini mengarah ke kita, gitu, dan kita bergerak atau berjalan mengikuti arah panah tersebut dengan benda yang kita lingkupi adalah sebelah kiri, muter. Dengan demikian kalau kita seperti itu, kita dapatkan seperti halnya orang muslim yang sedang melaksanakan haji atau umroh, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah, maka Ka'bah tersebut sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita, kalau kita berdoa, maka doa kita kirim ke atas, ke arah kepala kita, tentu saja atas. Demikian juga ini. Oleh karena itu, karena ke atas itu adalah arah X positif, kalau kita lihat gambar yang pertama itu X positif ke atas, maka rotasi yang seperti itu dikatakan bahwa rotasi dalam kondisi X positif arahnya X positif. Coba kalau kita lihat C. C berbeda lagi, di mana kilometer kita taruh di sebelah kanan daripada tengah-tengah atau antara setengah A sampai A. Maka sebelah kiri kilometer mempunyai kecepatan fluidanya lebih besar daripada sebelah kanan. Dan kalau kita timingnya seperti tadi, T1, T2, T3, T4 dari bawah ke atas, maka terlihat bahwa arah putarannya adalah searah dengan jarum jam. Dengan perbedaan kecepatan kanan kiri dari flow meter itu, kilometer, maka mengakibatkan kilometer ini berputar ke arah searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti supaya yang kita kelilingi itu berada sebelah kiri kita, maka kepala kita harus masuk ke dalam. Masuk ke dalam berarti arah X negatif. Oleh karena rotasi ini menghasilkan arah X negatif, atau kelnya menghasilkan arah X negatif. Gitu. Nah, di dalam representasi suatu vektor itu, kita bisa suatu vektor yang panjangnya, bisa tebelnya, bisa kerapatannya. Kalau di hadapan kita itu kerapatannya, karena panjangnya maupun tebelnya sama, maka yang rapat itu menghasilkan atau menyatakan suatu kecepatan atau suatu vektor yang besarnya lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan kiri yang agak renggang, agak jarang. Maka yang di tengah itu lebih rapat, berarti medannya ataupun fluksnya ataupun kecepatannya atau vektornya lebih besar dibandingkan kanan kiri. Seperti hal contoh yang sebelumnya tadi itu. Ini menyatakan gambar seperti itu. Tentu saja kalau kasih kilometer di tengah-tengah itu akan menghasilkan kelnya sama dengan 0. Kalau ditaruh di sebelah kiri menghasilkan hasil positif, yang sebelah kanannya sebelah negatif. Ini adalah suatu kilometer di mana dengan demikian maka kita terjadi suatu perputaran. Perputaran itu mempunyai vektor tentu saja ya. Karena ini nanti suatu vektor arah yang kita katakan ke arah X positif, X negatif itu hasil daripada suatu vektor mutarnya suatu lingkaran tersebut, suatu kilometer tersebut mutar, karena ada perbedaan kecepatan di antara kanan dan kiri. Itulah yang kita maksud dengan kilometer dulu atau pengertian kilometer, tapi kita belum menguraikan lagi formulasi matematiknya kira-kira gimana sih kel itu, dan kalau ditaruh di kartesian itu bagaimana, kalau di
silindrik gimana, kalau di bola gimana. Tentu saja semuanya akan berbeda. Oke.